اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jemaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Di siang yang diberkahi ini, di hari yang diberkahi ini, dan juga di bulan yang diberkahi ini, khatib berpesan kepada dirinya pribadi, begitupun juga kepada para jemaah sekalian. Marilah benar-benar dan sungguh-sungguh kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab dengan iman inilah kita mampu menghadapi segala bentuk ujian, segala bentuk duka cita, segala bentuk musibah, segala bentuk kesedihan, apapun itu yang Allah subhanahu wa ta'ala pasti dibentangkan kepada kita. Dan bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengetahui kuantitas dan kualitas ibadah kita masing-masing. Maka dari itu, teruslah kita berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan hidayah, diberikan taufik untuk senantiasa bersemangat
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya dengan itulah kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tujuan utama kita adalah beribadah kepada Allah. Adapun fasilitas yang Allah sudah bentangkan di atas dunia ini adalah sifatnya sementara. Dan itu hanya hak guna pakai, bukan hak memiliki. Siapapun itu, apapun jabatan kita, apapun profesi kita, semuanya adalah inventaris dari Allah. Jasad kita, rumah kita, kendaraan kita, keluarga kita, dan segala bentuk yang melekat di dalam dunia ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan cepat ataupun lambat Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, guru kita, suri tauladan kita. Beliau adalah manusia terbaik yang jika memang kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita paksakan diri kita untuk mencintainya. Beliau adalah suri tauladan kita. Beliau adalah manusia yang wajib dan harus kita ikuti jejak langkahnya. Beliau adalah manusia yang baik akidahnya. Beliau adalah manusia yang baik tutur katanya. Dan juga beliau adalah manusia yang baik muamalahnya. Tiru dia, ikuti dia, maka insya Allah cintanya Allah akan sampai kepada kita. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga salam ini sampai kepada beliau, kepada istri-istri beliau dan juga keturunannya, kepada para sahabat beliau yang mulia dan juga keturunannya, dan insya Allah kepada kita semua tentunya yang istiqomah mengikuti segala bentuk tuntunan yang beliau ajarkan sampai hari kiamat. Ayyuhal ikhwah, jemaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di siang hari yang mulia ini, judul tema khutbah kita adalah kokoh berpegang dengan tali syariat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yadaya as-sa'ati la aya amma yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-ilmu fayukthuru fiha al-jahr." Sesungguhnya menjelang hari kiamat ada masa di mana kebodohan tentang din agama Islam ini tersebar luas di mana-mana. Ingatlah, ilmu akan diangkat dan terjadi banyak kasus pembunuhan di mana-mana. Hadis tersebut adalah salah satu kabar sekaligus penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi umat Islam di akhir zaman saat sekarang ini, yaitu masa di mana manusia berada dalam lautan kejahilan. Waliyudzubillah. Mayoritas manusia telah meninggalkan ilmu berupa ajaran Islam yang menerangi dalam jalan kehidupannya. Mereka berbondong-bondong menyelisihi tuntunan wahyu yang mengangkat mereka dari jurang kegelapan dan membawa kebahagiaan hakiki baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kaum muslimin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika ilmu telah tiada, sumber-sumbernya telah dijauhi dan juga ditinggalkan. Saat itulah hawa nafsu menjadi panglima dalam dirinya. Sumber
dalam beragama bukan lagi wahyu ilahi. Akidah pun diambil dari wangsit dan tipuan syaitan laknatullah alaih. Maka dari itu, tata cara ibadah tak lagi jelas asal muasalnya. Apakah ada tuntunannya dalam syariat Islam ataukah tidak? Dukun laknatullah alaih dan juga paranormal pun menjadi rujukan dalam menentukan segala hal. Kemudian mereka mencari peruntungan, bertanya nasib, perjodohan, sampai dalam hal mencari benda yang hilang pun perginya ke dukun. Wa na'udzubillah. Kemudian dalam hal ini peran paranormal selalu menjerumuskan, meskipun di awal terlihat baik, tapi yakinlah itu adalah jebakan syaitan laknatullah alaih. Maka dari itu kita bermohon kepada Allah agar senantiasa diberikan petunjuk untuk berada di atas kebenaran. Dan teruslah berdoa, jangan pernah berhenti sebelum muadzin mengumandangkan iqamah, doa. Setelah selesai sholat berjamaah, doa. Dan dimanapun dalam sholat-sholat sunnah juga witir kita berdoa. Karena hakikatnya doa itu sendiri adalah bagian bentuk ibadah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tidak peduli apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabah doa kita atau tidak. Karena Allah lebih tahu siapa kita daripada diri kita sendiri. Kemudian tak mengherankan jika dalam semua hal tersebut telah disandarkan pada sumber-sumber yang bertentangan dengan syariat Islam. Apalagi dalam bermuamalah antar sesama kita manusia. Tak lagi ada aturan yang dijadikan pedoman, tidak ada SOP. Padahal segala bentuk apapun yang kita kerjakan sudah diajarkan di dalam syariat Islam. Jika tidak melalui hukum syariat Islam yang ditegakkan, maka pasti pedoman yang kita ikuti adalah hawa nafsu dan juga syahwat kita yang menghinakan. Wa na'udzubillah. Kemudian kezaliman antar sesama manusia menjadi warna mayoritas dalam interaksi mereka. Perampasan harta orang lain yang telah menjadi mata pencaharian sendiri. Dengan beragam cara, para penjahat beraksi mengejar kepuasan untuk menguasai harta orang lain. Berita di surat kabar pun dipenuhi dengan aksi kriminalitas. Aksi kriminalitas itu tidak lain dari para koruptor yang lihai, yang licik dalam menipu bangsa ini dengan strategi yang sangat samar. Kemudian berbagai bentuk kezaliman lainnya yang telah tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Maka berlindunglah kita kepada Allah dari segala bentuk keburukan, dari segala bentuk kezaliman. Karena hanya Allah yang mampu menyelamatkan kita, yang mampu menghindarkan kita dari segala bentuk kerugian, kezaliman yang diperbuat oleh siapapun itu di dunia ini. Kemudian jemaah sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Realita inilah yang sesungguhnya mengelilingi kita saat ini. Kita hidup di mana di tengah keterpurukan ruhani. Keterpurukan ruhani yang sangat mungkin menggelincirkan kita semua. Kemudian keterpurukan itu yang bisa membendung apapun yang ingin kita kerjakan adalah hidayah dan taufik dari Allah. Tidak bisa kita membendung apapun itu yang Allah sudah tetapkan. Tetapi kita bisa merubah segala bentuk keburukan apapun itu yang datang kepada kita dengan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika kita telaah lebih dalam kondisi realita yang ada, sesungguhnya jeratan jaring tipu daya iblis laknatullah alaih dan juga bala tentaranya telah sejak dahulu memperlihatkan hasil yang nyata.
Namun kebanyakan manusia tidak menyadari bahwa iblis laknatullah alaih telah bersumpah akan menyesatkan kita anak manusia dengan segala cara, sebagaimana yang dikisahkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ketahuilah para jemaah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ikrar iblis laknatullah alaih. Maka benar-benar harus kita simak dan perhatikan. Iblis berkata, "Ya Rabb, karena Engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka, dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu." Padahal di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyampaikan pesannya kepada kita. Allah mengatakan, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Pesan Allah kepada kita, bersyukurlah kepadaku, sungguh kalau kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Tetapi jika kita enggan bersyukur kepada Allah, inna adzabi lasyadid, azab Allah itu sangat pedih. Kemudian dari ayat ini kita dapat memahami betapa iblis laknatullah alaih telah bertekad kuat. Iblis sungguh-sungguh untuk menjerat, meracuni kita hingga kita masuk ke dalam neraka jahanam, wa na'udzubillah. Kemudian iblis akan terus menyesatkan manusia dari jalan Allah sampai hari kiamat. Alangkah baiknya bagi kita kaum muslimin, tentunya menjadi sangat penting hal ini untuk segera kita berpikir dan membangun benteng terkuat di dalam diri kita masing-masing dan juga keluarga kita. Ingatlah, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini adalah SOP, petunjuk hidup kita. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu benar adanya. Segala bentuk apapun yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran pasti terjadi. Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Pesan Allah kepada kita, wahai sekalian manusia, peliharalah dirimu, peliharalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Hal ini pasti terjadi, kaum muslimin yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka itu pasti, akhirat itu pasti akan kita hadapi. Maka bersungguh-sungguhlah di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah, teruslah angkat tangan kita kepada Allah. Mohonlah agar terus diberikan hidayah dan mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan iman. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang mana rezeki ini sangat ditunggu-tunggu dan diharapkan oleh setiap kita kaum muslimin, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan dari kematian su'ul khatimah. Jemaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian istiqomah yang terwujud dengan senantiasa komitmen untuk menyelaraskan akidah, ibadah dan segala bentuk muamalah kita agar sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Karena yakinlah, ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua sebab.
Yang pertama, kita ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pencitraan, bukan karena tetangga, bukan karena kita seorang yang dianggap terpandang, bukan karena kita seseorang yang dianggap alim, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala bentuk apapun yang ada di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, kita ittiba, mengikuti sebagaimana nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah. Karena dengan itulah insyaallah ibadah kita diangkat ke langit dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang semoga diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian, akhlak mulia ini seharusnya dimiliki oleh setiap mukmin, yaitu tekad sekaligus upaya kerja. Apapun itu yang ingin kita lakukan, berusaha untuk keras, menerus, berpikir tegak berdiri di atas syariat Islam, menyesuaikan semua sendi kehidupan dengan tuntunan syariat Islam. Apapun yang ingin kita kerjakan, Islam adalah agama yang sempurna. Maka dari itu, teruslah kita belajar. Belajar tidak mengenal usia. Sampai ruh terpisah dari jasadnya, kita wajib untuk terus belajar dan menuntut ilmu agama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan segala bentuk aktivitas dengan berpedoman kepada nilai-nilai Islami. Kemudian inilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surah Al-An'am ayat 153. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa anna hadza siratim mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us sabila wa tafarraqu bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ingatlah bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalan menujuku, jalan menuju Allah, jalan yang lurus, maka ikutilah. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin selamat di dunia maupun di akhirat kelak khususnya. Karena jalan-jalan itu selain yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya pasti membuat kita tercerai-berai dari jalan yang lurus. Kemudian yang demikian itu adalah perintah langsung yang Allah perintahkan kepada siapa-siapa yang bertakwa kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah, tentunya dengan mengikuti segala bentuk tuntunan, ajaran yang sudah Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyia-nyiakan amal setiap hambanya yang jika dikerjakan dengan ikhlas. Upaya keras kita yang dilakukan tentunya akan ada ganjaran sesuai dengan kualitas, kuantitas sebagaimana yang kita kerjakan di dunia ini. Seorang mukmin untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah harus bersungguh-sungguh, optimal, karena dia tahu amal ibadah itu akan berbuah manis kelak di akhirat.
bersungguh-sungguhlah, berletih-letihlah dalam ketakwaan, dalam beribadah, dalam beramal kepada Allah. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, jika kita niatkan, kita sandarkan kepada Allah, pasti ada nilainya. Hatta sekecil biji jahra sekalipun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat maha melihat, maha mengetahui segala bentuk apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, baik itu yang terlihat oleh manusia maupun yang tidak terlihat oleh manusia. Kemudian seorang mukmin harus senantiasa istiqomah. Kemudian istiqomah itu tidaklah bisa dilakukan kecuali kita bersemangat mengingat kematian kita. Karena sejatinya kita semua sedang menuju liang lahat kita, siapapun kita. Maka kehidupan ini hanya sementara dan pasti kita lewati. Istri kita, keluarga kita, jabatan kita, semuanya pasti kita tinggalkan. Dan semuanya pasti menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang terus berbuat baik. Setiap kali seorang mukmin mengamalkan nilai-nilai Islami yang telah ia ketahui dengan melaksanakan perintah ataupun menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya, maka Allah Azza wa Jalla akan menambah ilmu sekaligus hidayah serta taufik, sehingga hamba tersebut bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mendapatkan jalan hidupnya senantiasa terang benderang di bawah pancaran hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi hidup kita, menjauhi segala bentuk apapun yang memudaratkan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita, mematikan kita dalam keadaan iman dan juga Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki hidup kita. Adapun masa-masa yang dahulu, kita tahu itulah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertobatlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hamba-hamba yang terus bertobat setiap harinya. Karena kita tidak pernah tahu di taubat mana, di kebaikan mana yang itu dicintai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.